Shalom bagi kita semua, saudara-saudari sekalian, apa kabar? Semuanya luar biasa, amin. Haleluya, saya mengajak mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita berikan salam kepada kiri kanan kita, salam sukacita, damai sejahtera kepada semuanya. Biarlah berkat mengalir kepada saudara-saudari sekalian. Haleluya. Bapak ada saudara yang mau hari ini untuk memuji menyembah Tuhan. Mari, biarlah kita berikan setiap kegairahan hanya bagi Tuhan kita. Sebab Dia yang telah menebus kita, Dia yang membawa kita untuk berjalan di dalam jalannya, membukakan jalannya bagi kita semua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada segala kuasa daripadanya yang diberikan di dalam kesemuanya. Mari sama-sama bangkit dalam namanya.
Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Yesus menara kami yang kuat, Engkau kota benteng kami yang teguh. Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan, segala yang bertekuk lutut setiap musuh-musuh ya Tuhan. Bawalah Tuhan, kami senantiasa Tuhan bergerak berjalan di dalam apa yang Engkau rindukan. Di tempat ini, setiap kami anak-anak-Mu, kami berkumpul. Satu hal kerinduan kami. Kami rindu Tuhan membawakan setiap pujian penyembahan bagi. Kami rindu membawakan setiap doa kami di hadapan. Biarlah Tuhan Engkau berkenan di atas segala. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang mulia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali.
Yes,
Sebab kami memiliki Allah kami yang hebat. Kami memiliki Allah kami yang luar biasa. Penyertaan-Mu sempurna yang tidak pernah habis-habis. Penuhi kami lebih lagi. Dengan kuasa-Mu Tuhan tiada terbatas meliputi setiap anak. Menjadikan kami sebagai umat pemenang ya Tuhan. Kami berterima kasih di dalam tangan-Mu ya Allah. Tidak ada satu pun ya Tuhan yang tergeletak ya Tuhan. Tapi Engkau mengangkat kami Tuhan makin hari bagai Raja Wali Tuhan. Terbang tinggi mengatasi setiap badai ya Abba. Tuhan, janji-janji-Mu adalah janji yang terbukti ya Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang ajaib ya Abba. Janji-Mu adalah Alfa dan Omega. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Bawa kami. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Dalam apa yang Kau berbantu, kami berterima kasih. Terima kasih Yesus. Dalam penyembahan kami, dalam segala pujian-pujian kami, berkenan di hadapan. Saat Tuhan kami mau memuji-muji Engkau. Bukan hanya suatu nyanyian ya Tuhan, tapi kami mau memuji-muji Engkau dengan sungguh-sungguh ya Allah. Tuhan pimpin Tuhan. Kami mau menyatakan segala kebesaran-Mu. Kami mau menyatakan segala keagungan-Mu. Kami mau menyatakan Engkau setiap perbuatan-Mu yang ajaib dan perkasa. Sebab Engkau Tuhan adalah Tuhan kami yang ajaib, yang hebat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Setiap saudara yang siap memuji Dia, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, sama-sama kita bangkit berdiri. Berapa banyak saudara yang siap untuk memuji Dia? Banyak siap boleh mau memuji Dia, sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Dengan kuasa Tuhan yang tiada terbatas meliputi setiap kita. Amin. Amin. Haleluya. Hallelujah.
Bapak Ibu masih semangat memuji Tuhan, amin. Izinkan saya bertanya, seberapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang terbesar dari segalanya, amin. Mari kita memuji Dia lebih lagi. Di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membela semuanya. Betapa kuat kuasanya Allah kita, Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kuasanya Allah kita, Dia bersama Yesus berkata Raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membela semuanya. Betapa hebat, betapa kuat kuasanya Allah kita, Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kuasanya Allah kita, Dia bersama Yesus berkata Raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat kuasanya Allah kita, Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kuasanya Allah kita, Dia bersama Yesus berkata Raja. Betapa hebat, betapa kuat kuasanya Allah kita, Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kuasanya Allah kita, Dia bersama Yesus berkata Raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau hebat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur memiliki Engkau. Biarlah Tuhan jadikan kami seperti Engkau ya Allah. Sempurnakan kami di dalam kehidupan kami. Kami mau bawa setiap kehidupan penyembahan. Kami mau membawa hati kami untuk Dia menyembah. Haleluya. Silakan duduk lagi. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus, yang tegak
Ujian ini mengingatkan kita sekalian untuk kita belajar menjadi seperti Yesus. Bukan hanya secara iman kita, tetapi secara karakter pun menjadi seperti Yesus. Pikiran, perkataan, perbuatan, dan tindakan kita menjadi seperti Yesus. Bapak, Ibu, dan saya secara pribadi mengetahui kehidupan kita. Sudahkah engkau menjadi seperti Yesus? Sudahkah engkau mendedikasikan hidupmu seperti Yesus? Mulai dari perkataan, pikiran, perbuatan, dan tindakan kita sekaliannya. Mari Bapak Ibu, hari ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus yang telah dikorbankan bagi kita sekalian. Dengan satu tujuan, kita serupa dengan Dia. Kita bersatu dengan tubuh dan darah untuk kita menjadi seperti Dia. Jangan izinkan tawaran dunia, jangan izinkan persoalan dunia membuat engkau jauh dari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu dan dalam hidupmu. Menjadi seperti Yesus itulah tujuan kita. Menjadi seperti Yesus itulah kerinduan kita. Menjadi seperti Yesus itulah harapan kita. Sehingga hidup kita benar-benar berdampak. Hidup kita benar-benar menjadi terang dan garam bagi dunia. Sama-sama kita katakan, menjadi seperti Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna seluruh hidupku. Sekali lagi katakan, menjadi seperti Kau Yesus. Masukkan kami ya, layakkan kami ya, menjadi sempurna seluruh hidupku. Bapa di surga, inilah doa dan harapan kami. Inilah permohonan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu kami menjadi seperti Engkau di dalam pikiran, di dalam perasaan, di dalam perbuatan dan perkataan tindakan kami.
seperti yang Engkau teladankan bagi kami Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu kami manusia yang penuh dengan kelemahan, tapi kami berterima kasih Tuhan karena Roh Kudus telah Kau berikan kepada setiap kami, sehingga memampukan kami Tuhan untuk tetap menjadi seperti Kau Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih malam hari ini kami boleh bersekutu bersama di tempat ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau belajar firman-Mu Tuhan, berkati. Biarlah firman-Mu ya Tuhan mengajarkan kami, biarlah firman meneguhkan kami, biarlah firman-Mu yang menuntun hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati hamba-Mu secara pribadi ya Tuhan. Biarlah dalam pemberitaan firman Tuhan, nama-Mu ditinggikan, diagungkan, dimuliakan senantiasa. Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil Tuhan, karena Engkau yang layak diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak bosan-bosannya saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian, ya, tetap menjalankan protokol kesehatan. Saya berharap Bapak Ibu juga tidak bosan mendengar anjuran atau himbauan melalui mimbar ini kepada kita sekalian, karena itu menjadi suatu kepentingan untuk saat ini. Jadi Bapak Ibu jangan hanya mengenakan masker, jaga jarak, cuci tangan waktu ke gereja, tapi Bapak Ibu wajib, dan kami menghimbau seluruh jemaat GBI Mandarin Binjai wajib melakukan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun waktu engkau dan saya beraktivitas. Karena itu salah satu cara untuk kita mencegah, ya, untuk kita tidak terkena ataupun kita meminimalisir penularan kemana-mana. Ya Bapak Ibu, dan saya harus menjunjung tinggi apa yang sudah disarankan, dihimbau oleh pemerintah, dan itu harus kita lakukan sebagai umat Tuhan yang taat dan takut kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini, yaitu temanya adalah Give the Best, memberi yang terbaik. Dan tadi pagi saya sudah menyampaikan firman Tuhan dengan tema memberi yang terbaik, dengan 4 cara versi Alkitab untuk kita memberi yang terbaik. Yang pertama adalah memberi dengan tidak pamer, ya. Yang kedua adalah kita harus memberi dengan kerelaan, ya, memberi dengan penuh dengan kasih juga. Kita harus benar-benar di dalam memberi itu kita rela, ikhlas kepada Tuhan. Tapi pada malam hari ini saya ingin menyampaikan give the best, memberi yang terbaik melalui jemaat Makedonia. Kita mau belajar dari jemaat Makedonia dalam hal memberi yang terbaik. Dan judulnya adalah pelayanan kasih, belajar dari jemaat Makedonia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan baca ayatnya 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 5. Firman Tuhan berkata demikian. Paulus berkata kepada kita sekalian, ya, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi Paulus sedang menulis surat ini memberitahukan kepada jemaat di Korintus tentang kisah jemaat Makedonia. Ayat kedua, selagi dicobai, jemaat Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu lihat, jemaat Makedonia ini luar biasa. Dalam penderitaan mereka bukan bersungut-sungut, tapi bersukacita meluap-luap. Ayat ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5 ini dituliskan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus.
Jadi Rasul Paulus sedang mengingatkan kepada jemaat Korintus supaya mereka belajar dari jemaat Makedonia. Nah, jemaat Korintus, Bapak Ibu dan saya pasti masih ingat, saya sudah pernah menjelaskan situasi jemaat Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang memiliki kehidupan secara rohani, yaitu yang sombong. Mereka adalah jemaat yang sombong rohani, sehingga kegiatan jemaat Korintus diisi bukan kepada hal-hal yang memuliakan Tuhan, tetapi kepada hal-hal yang justru menyalibkan nama Tuhan. Mereka sibuk berdebat tentang hal perceraian, mereka sibuk tentang hal siapa lebih baik, mereka sibuk tentang karunia, mereka sibuk tentang baptisan Roh Kudus, mereka sibuk tentang banyak pengajaran lainnya yang terus diperdebatkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini memberikan gambaran kepada kita, semakin kita tahu banyak firman Tuhan, harusnya semakin merendah, bukan semakin sombong untuk berdebat. Bapak Ibu dan saya, kalau mendapatkan kesempatan mempelajari firman Tuhan, ingat firman Tuhan bukan membuat kita sombong untuk berdebat, tetapi firman Tuhan yang kita ketahui harus kita hidupi hari demi hari, waktu demi waktu, dan hidup kita berubah. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saya, kalau tahu mendapatkan banyak pengertian atau pemahaman tentang firman Tuhan, tujuannya untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri, siapa yang lebih hebat, siapa yang menguasai, siapa yang lebih telaten dan segalanya. Bukan. Dan itu dilakukan oleh jemaat di Korintus. Makanya Bapak Ibu kalau baca 1 Korintus dan seterusnya, Bapak Ibu, 1 Korintus 1 yang dimulai dari 1 Korintus 6 itu sudah mulai berbicara tentang perceraian dan pernikahan. Ada golongan yang mengatakan perceraian boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang boleh antara boleh dan tidak. Mulai juga tentang apa? Tentang baptisan Roh Kudus, tentang karunia, tentang siapa lebih baik, tentang siapa yang lebih hebat. Itu saja yang dilakukan oleh jemaat Korintus. Nah, Paulus di 2 Korintus surat yang kedua kepada jemaat Korintus menuliskan tentang pelajaran dari jemaat Makedonia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapakah dan kita mau tahu bagaimana situasi jemaat Makedonia? Ini penting. Banyak orang berpikir bagaimana jemaat Makedonia bisa melakukan pelayanan kasih. Ada orang menafsirkan, oh jemaat Makedonia kan mungkin kaya seperti jemaat Korintus yang kaya-kaya. Tapi Alkitab memberikan keterangan kepada kita bahwa jemaat Makedonia bukan jemaat kaya. Yang pertama di dalam 2 Korintus 8 ayat 2 berkata, jemaat Makedonia ada di dalam situasi dicoba, yaitu berkaitan dengan iman mereka. Jadi jemaat Makedonia bukan jemaat yang sedang dalam happy-happy, bukan jemaat yang sedang dalam hore-hore, bukan jemaat yang sedang dalam keadaan zona nyaman, bukan jemaat yang dalam ada di situasi yang semuanya baik. Tidak. Jemaat Makedonia ada dalam keadaan tekanan karena iman mereka kepada Kristus. Jemaat Makedonia sedang mengalami tekanan dari pemerintah untuk mereka menyangkal imannya kepada Kristus. Karena jemaat Makedonia sedang mengalami tekanan dari pemerintahan Romawi supaya mereka tidak menyembah dan setia kepada Kristus. Bapak Ibu dan saya sekarang ini posisinya nyaman atau sedang tertekan, atau dalam pergumulan. Kalau Bapak Ibu dan saya dalam pergumulan atau tertekan, bersyukurlah, ternyata Alkitab mencatat ada juga jemaat Makedonia mengalami hal ini. Yang kedua, jemaat Makedonia bukanlah jemaat yang kaya. Alkitab mencatat mereka hidup dalam kemiskinan. Saya berdoa Bapak Ibu dan saya tidak hidup dalam kemiskinan. Amin. Saya juga berdoa Bapak Ibu dan saya jangan hidup dalam kekayaan. Amin. Kemiskinan, amin. Kekayaan, amin juga Bapak Ibu. Jangan miskinnya amin kuat-kuat. Kekayaan diam semua, pengen kaya. Kaya iman Bapak Ibu. Jangan kaya harta. Kaya harta bisa menolak Tuhan, tapi kaya iman tidak pernah nolak Tuhan, dan berkat Tuhan pasti dicurahkan. Amin. Kaya iman. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Makedonia bukan jemaat yang kaya
bukan jemaat yang punya segala-galanya, tetapi Alkitab mencatat di dalam 2 Korintus 8 ayat 2 tadi, jemaat Korintus hidup dalam kemiskinan. Boleh tolong tampilkan 2 Korintus 8 ayat 2 sekali lagi supaya kita baca. 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat. Ingat Bapak Ibu, cobaan yang mereka alami bukan ringan-ringan. Cobaan yang mereka alami adalah cobaan yang berat. Dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Jadi ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan, ada banyak masalah, ada banyak tekanan, ada banyak rintangan. Dan sukacita mereka meluap. Bapak Ibu dan saya mengalami penderitaan yang tetap bersukacita. Katakan amin. Pak, Bapak yang benar aja, sukacita. Bagaimana bisa sukacita Pak? Besok makan apa pun nggak tahu. Bapak Ibu, mari kita berlogika dengan sehat. Anggaplah besok kita susah makan. Apakah dengan bersungut-sungut besok datang makan? Belum tentu kan? Daripada kita bersungut-sungut lebih baik bersukacita. Di situasi pandemi saat ini, sukacita itu sangat penting. Karena imun tubuh akan naik. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pilihlah yang positif, jangan pilih yang negatif. Kalau ada pilihan yang positif, ngapain pilih yang negatif? Nah, jemaat Makedonia pintar. Mereka jemaat yang tidak kaya, mereka jemaat yang bukan dalam zona nyaman, tetapi waktu mereka ada di dalam penderitaan, berbagai masalah, mereka meluap sukacita, mereka meluap sukacita mereka begitu luar biasa. Bahkan mereka dikatakan excited, bahkan mereka dikatakan begitu dahsyatnya dalam bersukacita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan bahkan dikatakan, dan meskipun mereka sangat miskin, meskipun mereka sangat miskin, bukan miskin Bapak Ibu, karena sangat ini dipakaikan lagi oleh Alkitab, diterjemahkan dengan sangat miskin. Berarti kalau ada orang miskin, mereka di bawah kemiskinan. Kalau ada orang yang miskin, mereka di bawahnya. Karena Alkitab berkata mereka sangat miskin. Tapi lihat kata namunnya Bapak Ibu. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Orang miskin murah hati. Nah, ini keren. Orang kaya pelit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa banyak kita terjebak. Semakin kaya semakin pelit. Benar apa salah? Dunia mengajarkan demikian. Semakin kaya maka dia akan berpikiran cari duit susah, maka kita harus irit seirit-iritnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi Alkitab mengajarkan kepada kita hal yang berbeda. Dari pelayanan kasih jemaat Makedonia, kita melihat ada hal yang luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kemiskinan, mereka justru melakukan pelayanan kasih atau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari jemaat Makedonia? Teladan apa yang jemaat Makedonia ajarkan kepada kita? Teladan yang, kembali ke slide, teladan yang diajarkan jemaat Makedonia dalam pelayanan kasih adalah jemaat Makedonia memberi dengan kerelaan hati atau memberi dengan ikhlas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang mengalami kekurangan biasanya disuruh memberi, itu akan banyak alasan untuk mempertimbangkan. Di Markus pasal yang ke-14, kalau saya tidak salah, Markus pasal 8 ayat 44 ya. Yesus berbicara satu keadaan, yaitu waktu ada seorang janda memberikan persembahan 2 peser dari segala yang dia punya. Janda itu memberikan persembahan dari apa yang dia punya, dan setelah itu dia tidak punya apa-apa lagi. Ada janda di Sarfat juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Waktu Nabi Elia datang kepada dia juga memberi dari kekurangan yang sebenarnya Alkitab mencatat
Waktu janda sarpan itu memberikan, itu adalah makanan terakhirnya, dan setelah itu ia dan anaknya akan mati. Tapi Bapak Ibu lihat apa yang terjadi waktu mereka memberi dengan kerelaan hati dan keikhlasan. Janda sarpan itu bukan menjadi mati atau menjadi mati secara daging atau mati secara roh, tapi janda sarpan itu justru mengalami keberkatan yang berlimpah-limpah. Pelayanan kasih memberikan yang terbaik Bapak Ibu bisa lakukan bukan karena harus jumlah yang besar. Dunia mengajarkan kepada kita akan disebut pemberian terbaik kalau engkau memberi yang terbanyak. Itu dunia. Semakin banyak engkau beri, maka semakin banyak penggemarmu. Semakin banyak engkau limpahkan, engkau keluarkan, maka engkau akan mendapatkan penghormatan, engkau akan mendapatkan pujian, engkau akan mendapatkan sanjungan. Tapi tidak dengan firman Tuhan. Alkitab mencatat bahwa orang yang memberi dengan kerelaan hati, walaupun itu kecil pandangan dunia secara kuantitas, tapi itu lebih berharga. Karena apa? Ada orang memberi banyak bukan dengan kerelaan hati, tapi dengan tujuan pamer hidup ataupun menyombongkan diri. Jemaat Makedonia, mereka dalam kesulitan, mereka dalam kemiskinan, tetapi waktu mereka memberi dalam pekerjaan Tuhan, mereka bukan memberi yang biasa. Mereka memberi dengan kerelaan hati, mereka memberi dengan keikhlasan, dengan satu tujuan, nama Tuhan dipermuliakan. Ayat firman Tuhan yang berkata di dalam 2 Korintus 8 ayat 4, dengan kerelaan sendiri, tidak dianjurkan Bapak Ibu. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami. Ini aneh. Jemaat Makedonia ini aneh. Sudah miskin, tapi mendesak. Lus, apa yang bisa kami lakukan, Lus? Kami mau memberi, Lus, kapan bisa diterima? Cepat, Lus, mumpung kami lagi ada yang kami mau memberi. Ini bedanya jemaat Makedonia dengan jemaat Korintus. Jemaat Korintus bertanya, kalau aku memberi yang banyak, apa yang aku dapat? Kalau aku melakukan yang terbaik, apa yang dapat aku terima? Jemaat Korintus adalah jemaat yang sombong dengan segala fasilitas yang mereka punyai, dengan segala keberadaan mereka ingin menunjukkan siapa mereka. Tapi jemaat Makedonia berbeda. Jemaat Makedonia justru mereka sedang ingin melakukan apa yang Tuhan lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalaupun hari ini kita harus memberi, kalaupun hari ini kita harus berkorban, kalaupun hari ini kita harus seperti membayar harga, saya rasa nilai itu tidak sebanding dengan apa yang dikorbankan, diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Adakah harga, adakah pemberian kita bisa menggantikan darah dan tubuh kita? Adakah pemberian kita lebih berharga, jumlah yang banyak lebih berharga daripada pemberian tubuh, darah, dan kehidupan nyawa daripada Kristus? Tidak ada. Kalaupun hari ini engkau dan saya diajarkan untuk memberi, mari berilah dengan keikhlasan dan kerelaan hati. Bukan karena paksaan, bukan karena dikocok-kocok, tapi kau sadar bahwa kau dan saya menerima kasih karunia daripada Tuhan yang cuma ini, dan hari ini kau sedang mengucap syukur kepadanya dengan menunjukkan salah satunya, yaitu dengan memberi dengan kerelaan hati. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hadapan Tuhan pemberian terbaik itu bukan jumlahnya. Bapak Ibu jangan mengukur Tuhan dengan ukuran standar manusia. Jangan ukur kasih karunia Tuhan dengan standar manusia, tidak bisa dibandingkan Bapak Ibu. Tuhan memberikan hidupnya bagi kita, kita nggak bisa memberikan hidup kita bagi orang lain. Tapi kita bisa memberikan dalam hal yang lain. Kalau kita bicara dalam konteks gereja, kita bisa memberikan daya lewat pelayanan kita. Kita bisa memberikan waktu dengan segala aktivitas yang ada dalam gereja, kita ikut di dalam persekutuan ini.
dengan segala kegiatan, apapun kita berpartisipasi dalam dana. Kalau kita bicara konteks gereja, kalau kita berbicara dengan konteks keluarga, kita bisa memberikan hidup kita, kita bisa menjagai, merawat ya keutuhan keluarga kita dengan berkorban di sana sini, bukan menunjukkan keegoan kita. Kita bisa memberi yang terbaik kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada orang tua kita, dengan memberikan perhatian, dengan memberikan keteladanan hidup, dengan memberikan semua untuk keluarga. Kalau bicara konteks keluarga, tapi kalau hari ini kita berbicara tentang konteks gereja, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pemberianmu tidak diukur, pemberianku tidak diukur, dan jumlahnya, ingat, beda dunia, beda Tuhan. Jangan pernah pakai standar dunia untuk mengukur standar kasih karunia Tuhan. Jangan memakai standar dunia untuk mengukur kebaikan Tuhan. Standar dunia semakin banyak memberi, maka engkau adalah teman yang baik, engkau adalah sahabat yang baik, engkau adalah kerabat yang baik, engkau adalah partner yang baik. Tetapi standar Tuhan, engkau memberi banyak, tapi keterpaksaan itu tidak ada artinya. Standar Tuhan adalah kerelaan hati dan keikhlasan. Berikanlah hidupmu dalam pelayanan kepada Tuhan dengan kerelaan hati, bukan terpaksa. Alah, aku lagi yang dijadwal. Aduh, aku lagi yang dijadwal. 4L, lu lagi. Maaf ya, Bu. Bapak Ibu, waktu kau dan saya dipercayakan dalam satu pelayanan, engkau harus berkata, Tuhan terima kasih buat anugerah dan kesempatan pelayanan yang kau berikan kepada aku. Bukan kita mengeluh, lagi, tidak ada orang lainnya. Standar dunia dan standar Allah itu berbeda dalam hal memberi yang terbaik. Yang kedua, teladan jemaat Makedonia dalam pelayanan kasih. Yang kedua adalah jemaat Makedonia memberi dengan yang terbaik, bukan yang sisa, bukan yang akhir, bukan yang udah mau penghabisan baru dikasih. Bapak Ibu, saya kalau bicara tentang memberi yang terbaik, tentang kehidupan pelayanan, saya teringat dengan hidup saya. Saya sepertinya memberi yang tersisa buat Tuhan. Sisa kenapa? Sisa setelah mengalami tabrakan, sisa setelah mengalami putus cinta, sisa setelah mengalami kehilangan, baru datang sama Tuhan. Tuhan, ini hidupku, dari ujung rambut sampai ujung kaki milikmu. Ya nggak apa-apa sih, tetap saya memberikan, tetapi saya rasa tidak memberi yang terbaik. Karena saya memberi dalam posisi sudah tersisa. Kenapa tidak masih terbaik? Waktu tidak mengalami kelukaan hati, tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami kesakitan, saya memberi. Kenapa setelah mengalami kejadian yang berkaitan dengan dunia, setelah itu baru saya memberi? Kadang-kadang kita juga demikian. Ya masih muda lah Pak, ngapain ke gereja, nanti udah tua baru ke gereja. Ternyata COVID membatasi kita yang tua ke gereja. Kasih dulu. Lagi muda suruh ke gereja, nanti lah Pak, nanti kalau udah tua baru ke gereja. Begitu ada COVID, 60 tahun ke atas dilarang ke gereja. Nah belum. Serindu apapun bersusah. Kalau itu yang dikasih Tuhan, memberi yang terbaik. Jemaat Makedonia memberi yang terbaik. Mari kita lihat ayatnya 2 Korintus 8:3 dan 5 berkata, aku bersaksi, Paulus berkata, dia jadi saksi. Sesuatu hal akan menjadi kokoh kebenarannya, akan menjadi nilai tinggi kebenarannya kalau ada saksinya. Sesuatu hal akan memiliki nilai yang patut diakui atau patut dipercayai kalau ada orang yang menyaksikan. Dan Paulus berani berkata, aku bersaksi. Bersaksi tentang siapa? Tentang jemaat Makedonia, bahwa jemaat Makedonia telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jemaat
Makedonia bukan memberi yang sisa, tapi jemaat Makedonia memberi dari yang apa mereka punyai, bahkan melampaui apa yang mereka punyai. Bapak Ibu nangkap spiritnya? Jemaat Makedonia ini luar biasa, Bapak Ibu. Mereka memberi bukan dari kelimpahan, tapi apa yang mereka punya, bahkan lebih dari apa yang mereka punya. Misalnya mereka punya aqua satu lagi sisa setengah. Alkitab berkata, jemaat Makedonia bukan memberi satu, tapi dari apa yang mereka punya semua diberikan. Kita kadang-kadang memberikan waktu untuk Tuhan untuk kita memohon. Kita berikan daya kita untuk Tuhan. Kita megah-megahan. Salah satu contoh Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu masih doakan atau tidak. Sampai hari ini adakah nama, satu orang nama yang kau doakan setiap hari? Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi nggak pernah doakan jiwa, sebenarnya kita sudah jauh dari apa yang dikatakan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus itu spiritnya mengasihi jiwa-jiwa. Makanya dia mau mati di atas kayu salib bagimu dan bagiku, hanya karena ingin menyelamatkan engkau dan saya dan banyak orang lain. Spiritnya Tuhan itu jiwa-jiwa. Tapi hari ini kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, doakan jiwa. Jangankan suruh penginjilan, doakan jiwa pun tidak pernah. Saya rasa kita jauh dari spirit itu. Kalau kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Makedonia memberikan yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Jemaat Makedonia mengajarkan kepada kita, berikanlah hidupmu yang terbaik untuk Tuhan, bukan kita. Saya anak muda mudi, saya cukup senang, bangga melihat mereka yang muda mudi, tapi excited dalam pelayanan. Ada yang gak pulang dari pagi sampai malam ini. Saya bukan bicara soal gak pulangnya, tapi ada kerinduan mereka untuk tetap bersama. Ada kerinduan mereka untuk tetap bisa melayani Tuhan. Ada yang jadwalnya, choirnya pagi sore, pagi sore, pagi sore, pagi sore. Setiap minggu saya tanya kepada penyusun jadwal, Bu, udah dicek ini? Nggak kasihan? Mereka siap kok Pak. Oh ya. Sudah imbang dengan boksu ini. Pagi sore, pagi sore, pagi sore, pagi sore. Boksu nggak boleh ngeluh. Anak muda aja lanjut, boksu masa perlu? Malu dong. Boksu harus lebih lagi. Itu spirit buat saya. Wow, anak muda pagi sore Bapak Ibu. Saya mikirin orang ini apa nggak pengen main hari Minggu, nggak pengen jalan-jalan. Nah, orang ini pagi sore pelayanan. Mari kita tepuk tangan dulu untuk anak-anak muda. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Pagi sore Bapak Ibu. Luar biasa. Kayaknya mereka sudah baca tentang Makedonia kalian. Maka mereka memberi yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam 2 Korintus 8, 3 dan 5 dikatakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Hari ini, adakah kau dan saya juga memberi yang terbaik untuk Tuhan? Waktumu, daya, dan tenaga dan dalamu kepada Tuhan. Bapak Ibu, engkau dan saya tahu kepribadian kita masing-masing. Mari kita belajar memberi yang terbaik seperti jemaat Makedonia. Mereka bukan jemaat yang dalam kelimpahan, mereka bukan jemaat yang dalam kenyamanan, tapi mereka yang jemaat dalam kekurangan. Ayat penutupnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Ini pernyataan Paulus juga Bapak Ibu. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Memberi lebih berharga daripada menerima. Dan Yesus bukan hanya mengajar, dan Yesus bukan hanya berretorika, dan Yesus bukan hanya
penyampai pidato terbaik, tapi Yesus adalah pelaku kebenaran itu sendiri. Yesus memberikan nyawanya untukmu dan untukku hari ini. Hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus tubuh dan darah. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Dia berikan nyawanya. Dia tidak menerima sanjungan sedikit pun. Bahkan dia banyak menerima cemoohan. Bahkan dia mati di atas kayu salib. Dan itu terjadi sampai hari ini bagi kita semua. Orang-orang Kristen yang masih hidup dalam dosa, kita sedang mencemooh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang worship kita dan ingat maju ke depan. Kesimpulannya bagi kita, pelayanan kasih bukanlah berbicara seberapa hebatnya kita, seberapa mampunya kita, seberapa rohaninya kita. Namun pelayanan kasih adalah seberapa relanya kita dalam memberi dengan yang terbaik bagi setiap orang yang membutuhkan kita. Seberapa Bapak Ibu dan saya rela, seberapa Bapak Ibu dan saya memberi yang terbaik bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Mari kita tundukkan kepala untuk kebenaran firman Tuhan yang kita akan berdoa. Kita naikkan pujian yang terakhir menjadi seperti Kau Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau sudah mengajarkan kami. Untuk kami belajar dari jemaat Makedonia dalam pelayanan kasih, dalam hal memberi yang terbaik. Tuhan, kami tahu kami penuh dengan keterbatasan, tapi sekali lagi kami akui bahwa Allah Roh Kudus ada bersama dengan kami. Terima kasih. Ajari kami pribadi lepas pribadi untuk menjadi seperti Kau. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Mari saya undang Bapak Tuhan malam hari ini kita masuki perjamuan kudus. Malam ini saya memaknai daripada ucapan kita sehari-hari kata selamat. Bukan cuma ucapan bibir bahwa saudara dan saya percaya diselamatkan. Sebenarnya hendaklah saudara dan saya berakar di dalam Dia. Kita saja kita maknain ya malam hari ini bahwa hanya kita sembah Dia datang ke dunia mengambil rupa manusia dan mengerjakan karya keselamatan. Bahwa saudara dan saya telah dipenuhi di dalam Dia. Di dalam Dia kita telah disunat Kristus, penanggalan akan tubuh yang berdosa. Dan di dalam Dia kita telah dikuburkan dan baptis. Di dalam Dia kita turut dibangkitkan
Di dalam Dia kita sudah hidup baru malam hari ini. Dalam Dia kita telah diampuni segala pelanggaran kita dan menghapuskan surat dosa yang mengancam dan mendakwa kita dan kita dengan memampukannya, Tuhan telah memampukannya di kayu salib. Luar biasa karya Tuhan Yesus. Inilah sebagian dasar akar perjalanan yang saya ungkapkan. Mari saya coba kita untuk bangkit berdiri. Kita ingat kembali kasih-Nya, ingat kembali kebaikan-Nya. Dia kasih-Nya, dia kebaikan-Nya, jalan lukanya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setia kami, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Bukan lupa kasih-Nya, bukan lupa anugerah. Dia berubah, dia berubah, dia kuasa asalmu. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita berdoa malam hari ini bersama para petugas diakenmu agar dilayakkan melayani perjamuan kudus malam hari ini. Kami juga berdoa untuk jemaat juga dilayakkan menerima perjamuan kudus malam hari ini. Kami memiliki sikap hati mengakui dan menghormati karyanya di atas kayu salib. Terima kasih atas pengorbanan-Mu, kasih karunia-Mu untuk kami. Engkau telah datang mengalami kematian yang kejam di kayu salib untuk melunasi semua dosa, semua hutang dosa manusia dengan nyawanya sendiri. Malam hari ini kami lepaskan iman kami bahwa roti sebagai tubuh dan daging yang dicambuk demi kesembuhan dan pemulihan saudara dan saya, dan anggur sebagai darah yang tercurah untuk mengampuni semua dosa kami. Kami percaya oleh darah anak domba membuat kami layak untuk memperoleh kuasa, urapan, kekuatan, kedamaian, kemenangan apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu terus menyucikan setiap dosa kami. Terima kasih kami juga mengucap syukur Engkau telah melayakkan kami untuk hidup tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Kami sambut perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Perjamuan kudus ini ada untuk orang percaya, anak di bawah umur 12 tahun tidak diperkenankan untuk ambil bagian perjamuan kudus ini. Kita
Sebab apa yang telah dituliskan kepadamu telah aku terima, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti ini. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Mari kita ambil cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Kita buka kedua tangan kita naikkan ucapan syukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, penjagaan-Mu. Sampai hari ini kami dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Terima kasih Tuhan, berkati usaha, pekerjaan daripada jemaat-jemaat-Mu. Berkati rumah tangga dan seluruh anggota jemaat dengan harmonis dan damai sejahtera. Kami juga serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan.
baik keluarga kami, seluruh jemaat kami. Jauhkan kami daripada pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Baik, dan saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sambil kita akan menjalankan persembahan. Dari saudara-saudara sekalian, kita berikan dengan sukacita. Maaf ada kesalahan teknis atas multimedia. Bisa Felix? Baik, jadwal yang telah tertera di multimedia itu seperti biasa, di mana pagi, sore, GC dan doa fajar itu diadakan di gereja kita. Bagi ibu-ibu atau bapak sekalian yang mau mengikuti doa fajar setiap hari Jumat jam 5 sampai jam 6 pagi. Dan saya mengajak semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Pada berdoa syafaat, saya undang Mari kita satukan satu doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih padamu Tuhan. Kalau sampai hari ini kami hidup dalam anugerah-Mu Tuhan, kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan, dalam situasi saat ini, situasi yang tidak menentu, kami ada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Firman yang telah kami dengar lewat hamba-Mu, firman yang meneguhkan, firman-Mu yang memerdekakan kami, firman-Mu yang menuntun kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Swedi yang telah menyatakan firman-Mu tempat ini. Berkati pelayanan, kesehatan, keluarga, ibu dan anak, kami serahkan dalam perlindungan Tuhan yang itu juga Tuhan, hamba-Mu Gembala Sidang kami tempat ini Pak Hengki dan Ibu yang menjadi Bapak rohani kami tempat ini. Tuhan berkati kesehatan juga keluarga, anak-anak, penggembalaannya di wadah ini untuk membentuk kami menjadi umat-umat yang tetap hormat dan setia padamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berkati Presiden, Wakil Presiden yang menjalankan roda pemerintahan ini. Ada roh yang takut akan Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan ini
Berkati juga jajarannya, wakil-wakilnya, menteri-menterinya, untuk memulihkan negeri kami ini, menghadapi situasi saat ini bersatu untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati jemaat-jemaatmu, baik usaha, pekerjaan, kesehatan, menjadikan berhasil. Keluarga-keluarga menjadi keluarga Tuhan yang harmonis. Anak-anak yang tunduk pada orang tua. Suami-suami dan istri-istri yang saling menghormati untuk membentuk keluarga menjadi berkah di tengah-tengah lingkungannya. Terima kasih Tuhan untuk persembahan kasih, persembahan persepuluhan dari jemaat-jemaatmu yang telah dikembalikan kepada Tuhan.